satu akar, letak akar. Yang kedua, letak percabangan yang ada. Jadi letak akar, letak percabangan, sama kalau ada liukan seperti ini atau gerakan yang lain, maka itu perlu juga kita pertimbangkan. Jadi untuk menanam, untuk menentukan titik depan bonsai itu sendiri, lagi teko barangnya lagi teko dulu kalau sehat. Itu kalau usik putar-putar dideloki. Sing enak sing ndi kan gitu. Nah, sing enak sing ndi itu patokannya tadi satu akar yang menentukan. Akar, akar tepat. Yang kedua mungkin sudah ada percabangan. Maka percabangan tadi juga kita buat patokan. Akar, percabangan. Terus liukan ini. Kalau ada liukannya, kalau enggak bikin bonsai itu setelah kita tanam itu punya dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah cara pandang suatu bonsai yang tidak terbatas. Jadi kalau ini kalau ini ya bonsai ini, kalau ini sulit kita tentukan. Jadi misalnya ini lubang antara umumnya monggo lubangnya ini. Jadi setiap lubang ini jarak pandangan kita. Kita memandang suatu bonsai ada terobosan yang tidak terbatas. Itu dimensi. Maka kalau bisa kita bikin bonsai tadi setiap percabangan, setiap gerakan, setiap apapun yang untuk menentukan keindahan bonsai itu ada ruang kosong misalnya gitu. Ada yang kosong sehingga orang karo nanti ada perantingan ini. Jadi nggak harus penuh semuanya. Maka kadang-kadang teman-teman kalau bikin perantingan biar rapat semua, itu malah untuk ruang-ruang gerak pandangnya tidak ada sehingga sulit untuk kita menentukan mana cabang, mana ranting, dan itu biasanya. Kayak gini teman-teman sekalian ya. Dari kita menuju ke depan, tadi patokan yang kita bikin, yang kita buat patokan adalah satu akar, ya akar. Dua, liukan pohon itu sendiri kalau ada. Yang keempat, yang ketiga, percabangan yang ada sudah ada. Akar, liukan, percabangan sudah ada. Terus nanti kira-kira topnya di mana? Jadi patokannya itu. Kalau sudah menentukan itu, nanti akan ketemu titik paling depan yang paling bagus menurut Anda masing-masing itu yang mana. Jadi orang usah mikir wong liya, orang usah mikir pendapat tanah pendapat sini. Kalaupun Anda pun mendapat ada yang pendapat monggo. Tapi kalau nggak ada, Anda sendiri berhak menentukan titik depan. Wani ya pokoknya ini nih, terus wani ya, iki titik depannya kan gitu. Nah, setelah kita menentukan titik depan, maka nanti kira-kira yang akan tumbuh ya, yang akan tumbuh pada setiap pohon itu ada titik tumbuh biasanya akan kelihatan. Kira-kira nanti kalau catatan di sini, maka titik tumbuh akan tumbuh nanti ada kelihatan di sini. Caranya piye? Ada mas. Kalau memang belum terbiasa, bersihkan dulu pohon ini. Maka orang konco-konco titik domba itu memang bagus ya mas. Enggak pun enggak apa-apa. Enggak dicuci enggak apa-apa. Maka nanti ada titik tumbuh yang ada di pohon itu sendiri. Terus lagi titik tumbuh akan muncul. Ingat-ingat ya. Pada setiap ketiak ranting, ketiak cabang. Maka yang cepat muncul di sini nih depannya. Ini ya. Ini di sini nih tempatnya. Atau lagi misalnya
akan muncul lagi di sini tempatnya. Bawah ini. Ini bisa dikatakan 90% tumbuh nih di bawahnya ini. Di tempat-tempat itu, ingat-ingat ya. Atau di sini. Nah ini nih. Tempatnya di bawah ini. Nah, kalau misalnya kalau seperti ini, contoh ini ya. Ini misalnya. Kelihatan enggak ya? Maka ini tempat itu tumbuh di mana? Rekan sekalian, kalau pohon ini, khusus pohon ini kita bahas ya, dan pohon ini, maka kita tentukan alur pohon yang utama, alur pohon. Ya, jadi pusat kita untuk menentukan gerak masuk itu alur pohon, alur yang dari akar sampai ke pucuk, jadi ikut pohon, alur pohonnya. Sehingga alur pohon tidak terbuang ke samping ke arah percabangan. Nah, kadang ada kan ya pohon yang sudah besar tapi alurnya menyamping. Jadi ini alur pohon tapi terbuang ke samping. Ada seperti ini. Dengan sekalian, ini alur pohonnya dari pohon ini. Ini bukan ini, bukan ya. Tapi ini alur pohonnya. Terlihat ya? Lihat teman-teman. Iya. Kenapa kok harus itu? Kita kembali ke anatomi pohon. Bagaimanapun juga, kalau kita menurut alur pohon ini, secara anatomi, maka akan berurutan pertumbuhan ini. Tapi kalau kita nggak mau memakai alur yang sebenarnya, maka pertumbuhan yang kita harapkan mungkin nanti akan ada sedikit senjangan. Karena alurnya ke sini, maka yang kita pakai ininya. Ini berarti ini cabang. Ini jangan kita pakai alur utama. Bisa kita pakai alur utama, maka ini dipotong. Loh, kenapa kok gitu Pak? Misalnya gitu. Kalau kita pakai bukan alur utama, alur pohon yang ini, maka nanti ya yang beberapa hari, beberapa tahun kemudian nanti kita rugi Mas. Kenapa kok rugi? Nek awak dhewe gak nurut aturannya pohon itu, kita tuh cuma mengarahkan sebenarnya ya. Kita cuma mengarahkan. Kita bukan penentu, penentunya pohon itu sendiri. Jadi kita juga harus mengikuti alurnya, arahnya pohon yang kita bentuk. Jangan jangan egois. Kudu melaku, kudu ini kan kita nggak boleh seperti itu. Maka kita mengikuti alur pohon yang ada. Jadi dari akar, cabang, anak cabang atau ranting. Itu rantingnya itu memang harus tertata, terlihat. Maka di dalam konteks itu juga sudah pasti dalam Pamnas, mulai dari cabang nanti dilihat sampai kemana komposisinya, maka itu jadi penilaian kalau di konteks. Kalau di mata umum seperti kita ini, walaupun tidak menggunakan tahapan itu, tapi tetap akan terlihat keindahan budaya itu. Karena apa? Karena kelengkapan dari anatomi tadi. Itu pertama tadi untuk menentukan titik depan. Yang kedua sekarang kita menentukan kematangan. Rekan-rekan sekalian, tadi ada gerak dasar kan ya, gerak di depan. Karena gerak dasar itu adalah kesesuaian antara akar, pantasnya piye kan gitu ya, kesesuaian antara akar
terus pohon, terus cabang, dan mahkota utama. Kesesuaian antara akar, pohon, cabang, lalu ke mahkota. Kesesuaian ingat ya, itu adalah atau bisa kita dikatakan sebagai kerangka. Jadi gerak dasar adalah kerangka dari bonsai itu sendiri. Penentuannya gimana? Kerangka dasar bonsai. Biasanya kalau bonsainya itu katakanlah medium gitu, atau yang nggak terlalu tinggi, atau medium aja ya, itu biasanya 3 tahun sudah jadi. Antara 3 sampai 4 tahun jadi biasanya. Kalau kecil-kecil, naik gede turun, naik gede. Maka makin besar, makin lama kita bikin bonsai. Itu untuk kita dari apa namanya, gerak dasar. Terus yang kedua, kematangan sekarang. Gerak matang. Ini kematangan. Kematangan adalah proporsionalnya antara pohon, ya, pohon sama cabang, sama ranting. Jadi proporsionalnya antara pohon, cabang, dan ranting suatu bonsai. Itu adalah untuk kita bikin kematangan. Sudah proporsional, kita lanjutkan ke isinya. Jadi dari masing-masing percabangan ini, maka percabangan kalau kita bikin jangan terlalu rapat. Satu ranting, satu cabang itu kasih 3-4 ranting sudah cukup. Nanti antara 3-4 ranting, nanti keluar lagi ranting, ada keluar lagi anak ranting lagi. Terus berikan, maka akan terbentuk susunan nanti. Jadi dari cabang kita akan tumbuh ranting ya, antara 3-4 ranting, cabang, ranting. Nah, nanti ada anak ranting lagi. Anak ranting pun jangan banyak-banyak, katakan 2 atau 3 anak ranting. Terus cucu ranting, itu kayak gitu, antara 2 dan 3, terus sampai ke paling pucuk sendiri. Entah itu cicit ranting, entah berapa tingkatan lagi itu. Itu susunan dari komposisi suatu kematangan. Terus selanjutnya rekan-rekan adalah apa itu? Gerak dasar, kematangan, dan keserasian sekarang. Keserasian suatu bonsai. Keserasian ini yang bisa menerima adalah jiwa kita sebenarnya. Maka belum tentu bonsai itu antara kalau dibikin lekuk-lekuk ya, kadang-kadang ada kan ya bikin lekuk-lekuk untuk perantingan, untuk cabangannya, muter gitu. Itu belum tentu bisa mencukupi keindahan bonsai itu sendiri. Kadang-kadang cukup gerakannya seperti gerakan itu apa, Mbak Banyu itu, Mbak Banyu, jadi nggak ke atas bawah langsung, tapi agak menyamping. Itu kalau menurut saya gitu ya, menurut saya itu paling enak seperti itu. Mau dibikin muter-muter monggo, itu hanya masing-masing. Mau dibikin ekstrim monggo, itu tinggal nanti kesesuaian antara pohon yang kita bikin, pohon yang sudah kita punya, sama gerakan tambahan tadi. Kalau memang bonsai itu apa namanya, untuk gerak dasar belum cukup, kita lanjutkan lagi. Misalnya baru kita dapat bawa dari perburuan misalnya, kita hanya mendapatkan pohonnya saja, cabangnya belum misalnya, maka cabang tadi kita bikin. Kita tunggu sampai besar, kita tunggu sampai dengan kesesuaian antara pohon sama cabang tadi. Terus itu keserasian. Jadi keserasian yang terpenting adalah dari
pohon tadi sama ini isinya di dalam susunan tadi. Itu keserasian. Terus penjiwaan sekarang. Kalau penjiwaan itu gini intinya. Yang penting bonsai yang kita hadapi, yang mau kita lihat, yang mau kita bikin tadi, ini didelok itu wis enak apa durung, itu aja intinya. Nah didelok dari kanan, dari kiri, depan, belakang, terus enak apa durung. Kalau memang nggak enak, ya kita ulangi lagi. Itu namanya penjiwaan. Nah setelah selesai penjiwaan tadi, kalau kita bikin gerak matang, serasi jiwa kan gitu ya. Gerak dasar, kematangan, keserasian, penjiwaan. Setelah penjiwaan, setelah bonsai bisa kita jiwai, maka bonsai ini bisa kita ikutkan ke panas, ke kontes dan sebagainya. Setelah kita ke panas atau kontes, bonsai kita tanam, kita tempatkan di tempat yang di kontes, ya. Setelah diterima oleh panitia, tempatkan di satu tempat, kasih nomor, maka bonsai sudah ikut kontes. Yang dinilai pertama kali adalah penampilan. Penampilan itu apa? Penampilan adalah hasil penjiwaan yang kita bikin tadi. Hasil dari penjiwaan yang telah kita bikin tadi. Jadi, setelah kita di penjurian, di penilaian, itu pertama kali yang dinilai adalah penampilan. Pertama kali. Ya, penampilan tadi wujud dari keringat kita dalam membentuk suatu bonsai. Jadi dari gerak dasar, kematangan, sama dengan keserasian tadi. Nah kita tunjukkan pada suatu kontes, maka yang dinilai pertama kali adalah penampilan oleh seorang juri, beberapa orang juri. Itu adalah satu penampilan. Yang kedua gerak dasar, yang ketiga kematangan, yang keempat keserasian. Waduh, ya, setelah kita ikut kontes, yang dinilai pertama kali penampilan tadi kesesuaian antara potnya juga dihitung. Potnya serasi pora. Pot biasanya gini, rekan-rekan sekalian. Untuk penilaian suatu bonsai, penampilan adalah subjektivitas dari juri. Biasanya itu. Nilainya berapa? Maksimal 25. Maksimal ya itu. Kira-kira seperti itu kira-kira. Saya bukan juri, tapi kira-kira yang ngomongin mau kira-kira nih. Dari potnya, dari kesesuaian antara nih. Sekarang gini, bonsai itu cara penilaiannya ada dua cara. Bonsai dinilai dari cara estetika dan cara etikanya. Etika artinya bonsai itu sendiri. Estetika artinya apa namanya? Penghias. Misalnya ada ornamen batu misalnya, cocok pora, gitu. Itu dari estetikanya. Kalau etikanya adalah pohonnya sendiri. Estetikanya potnya misalnya, itu pun dinilai dari estetika. Jadi dari dua itu. Maka bonsai penilaian dari penampilan itu adalah subjektif dari masing-masing juri, bukan objektif loh ya. Nah, kalau sudah kematangan tadi dan keserasian, maka itu adalah objektivitas juri secara umum. Jadi mungkin hampir sama juri pun juga demikian. Katakanlah kalau kita lihat pada suatu kontes misalnya,